Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap ingin tahu kembali muncul hingga menimbulkan semacam kekacauan dalam menentukan sosok Zulkarnain, si raja muslim yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perumpamaan bagi orang-orang mukmin manakala mereka berkuasa. Juga Allah jadikan sebagai teladan dalam tawakal, ketika ia menempuh segala upaya kemajuan di masanya dengan tetap bertawakal kepada Allah, karena menempuh berbagai upaya tidak menafikan tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Surah ini adalah surah Makkiyah yang turun ketika Islam tengah menghadapi persekongkolan berbagai musuh yang sepakat untuk mengubur Islam hidup-hidup selagi masih bayi. Allah kemudian menurunkan ayat-ayat ini sebagai salah satu kabar gembira kemenangan bagi kelompok beriman yang mengalami berbagai macam derita fisik dan mental yang bahkan gunung pun tidak kuat menanggungnya, yang diabadikan di dalam kitab-kitab sirah terkait sikap tegar Bilal, Habab, Ammar, Sumayyah, Yasir, dan sahabat-sahabat lain yang tidak diketahui selain Rob yang menciptakan mereka, dan mereka tidaklah rugi jika mereka tidak kita kenal. Kisah Zulkarnain ini ternyata memperbarui asa di dalam jiwa, yang mungkin saja mustahil bagi sebagian orang. Kisah dan ayat-ayat ini kembali menghibur mereka, yang mereka yakini benar-benar berasal dari sisi Allah, hingga mereka tahu pasti bahwa kelompok itu adalah Thaifah Mansyurah, kelompok yang mendapat pertolongan untuk mengalahkan musuhnya dan siapapun yang menentang mereka. Ini merupakan konsep yang benar-benar baru bagi seluruh kebiasaan dan pertimbangan yang berlaku pada masa itu, karena manusia tanpa agama, kecuali hanya sebagian kecil yang dirahmati Allah, dan pertimbanganlah yang berkuasa dengan mengandalkan kekuatan dan jumlah pasukan tanpa adanya pertolongan Tuhan ataupun akidah. Kemenangan milik orang yang kuat dan kelanggengan hanya bagi yang memiliki kekuatan materi, sehingga pada masa itu, tak seorang pun membayangkan adanya seorang raja yang takut kepada Allah, atau bertindak sesuai tuntunan akidah, dan lebih aneh lagi, dua kekuatan menyatu untuknya, kekuatan akidah dan kekuatan materi atau keselamatan. Inilah salah satu di antara kisah orang-orang terdahulu yang dituturkan Al-Quran untuk meneguhkan hati orang-orang mukmin. Al-Quran juga menuturkan kepada mereka bahwa kemenangan berada di pihak orang-orang mukmin meski mereka tertindas dalam waktu yang lama. Inilah yang ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ke dalam hati para sahabat, tatkala beliau berkata kepada Habab kala itu ia tengah mengalami siksa paling berat, hingga bekas-bekasnya masih terlihat dengan jelas di tubuhnya hingga ia bertemu Allah dengan membawa bekas-bekas siksaan itu. Pada zaman dulu, ada seseorang ditanam di dalam tanah, kemudian gergaji didatangkan, lalu diletakkan di atas kepalanya. Dia kemudian digergaji menjadi dua bagian, disisir dengan sisir-sisir besi hingga kulit terkelupas. Namun siksaan itu tidak menghalanginya untuk tetap berpegang teguh pada agamanya. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini hingga pengendara berjalan dari San'a ke Hadramaut tidak takut pada siapapun selain Allah, dan tidak takut kambing-kambingnya diserang serigala, hanya saja kalian kaum yang terburu-buru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kata-kata itu, ketika kaum Quraisy mengubah pedang dan besi yang mereka miliki menjadi belenggu dan rantai yang dipanaskan dalam api hingga menjadi merah dan membara, kemudian dikalungkan di tubuh kaum muslimin yang tertindas, dan mereka diikat dengan rantai-rantai panas itu untuk disiksa. Beliaulah yang berkata, sungguh, urusan agama ini akan sampai ke kawasan bumi yang dicapai malam dan siang hari, dan tidaklah Allah membiarkan rumah dari tanah yaitu perkotaan ataupun rumah dari bulu yaitu perkampungan, melainkan Allah memasukkan ke dalamnya agama ini dengan kemuliaan orang mulia atau dengan kehinaan orang hina, kemuliaan yang ditanamkan Islam, dan kehinaan yang dengannya kekafiran direndahkan. Seperti itulah metode yang digunakan sebagian besar ayat-ayat Al-Quran dalam surah-surah yang didominasi kelompok Madaniyah, dan inilah pelajaran pertama yang Allah ingin agar kaum muslimin mempelajarinya dari kisah Zulkarnain ini. Di sebuah tempat yang tidak terlalu jauh, ada pelajaran lain berupa kerusakan akan berujung pada jumlah yang kecil meski seberapa kekuatan dan kemenangan yang diraih, karena Allah senantiasa mempergunakan tanaman yang Dia gunakan untuk melayani agama Islam sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Tapi tanaman ini harus memadukan antara unsur-unsur kekuatan akidah dan kekuatan materi demi kemenangan Islam, sehingga segala amalan yang ia lakukan semata karena Allah, dan ia juga menghadap kepada Allah. Selain itu, ia juga mempergunakan segala kekuatan untuk membela agama Allah.
Inilah yang dilakukan Zulkarnain terhadap Ya'juj Ma'juj ketika ia mengepung mereka dengan dinding penghalang. Oleh karena itu, dakwah harus memiliki kader-kader yang mengembannya, kader-kader yang tentu saja harus kuat dan tangguh. Karena Islam tidak akan terangkat tanpa upaya keras, Allah bisa saja melenyapkan kerusakan tanpa kekuatan yang melindungi kebenaran. Selain itu, kebenaran tidak akan dilindungi oleh manusia-manusia dengan tipe seperti hewan yang mati tercekik, hewan yang mati karena dipukul, hewan yang mati karena ditanduk hewan lain, dan hewan yang mati karena jatuh dari ketinggian, yang seandainya mereka ini diserang pasukan semut dalam dua barisan, tentu merasa takut dan melarikan diri. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berdiri di hadapan benteng Kinasrin yang tinggi, yang sulit ditaklukkan oleh prajurit dari manapun, untuk mengatakan kepada para penghuni yang ada di dalam benteng itu, andai pun kalian berada di atas awan, tentu Allah akan membawa kami kepada kalian, atau Allah akan menghujankan kalian kepada kami. Inilah kekuatan akidah yang dijadikan Khalid dan yang lainnya sebagai bahan bakar. Kemudian ia sempurnakan kekuatan akidah itu dengan kekuatan senjata, keberanian, dan strategi yang baik, sampai akhirnya benteng-benteng dan tembok-tembok pertahanan runtuh berjatuhan, dan negeri-negeri ditaklukkan dengan nama Allah dengan bendera La ilaha illallah terangkat tinggi di sana. Inilah yang dipahami kaum muslimin sepanjang masa, sehingga seluruh jerih payah ulama dicurahkan demi melayani dan menjunjung tinggi agama ini. Tidak ada kemajuan tanpa akidah, tapi ketika akidah dikotori kebodohan, saat itu tidak membawa guna. Oleh karena itulah sekelompok ulama menulis hadis, fikih, sirah, dan sejarah. Sebagian lainnya unggul di bidang kedokteran, arsitek, matematika, pengobatan hewan, dan lainnya. Kedua kelompok ulama ini tidak berbeda pandangan bahwa penopang utama segala ilmu yang mereka tekuni adalah akidah. Lihatlah Al-Khawarizmi yang membicarakan berbagai macam disiplin ilmu pasti, yaitu ilmu hitung dan matematika. Dia tetap menisbatkan ilmu ini kepada Allah. Dia pun memulai penulisan bukunya dengan memuji Allah. Berbeda dengan Darwin yang menulis tentang asal-usul makhluk, dia nyaris tidak menyebutkan bahwa alam raya ini memiliki Tuhan. Dia seakan berkata, saya tidak memerlukan teori ini, rugi sekali si Darwin ini. Ketika kunci peradaban berada di tangan orang yang tidak memiliki akidah, bisa dipastikan akan merusak bumi, sehingga tidak ada aturan yang menata orang seperti ini. Lain halnya ketika kunci peradaban dipegang orang yang memiliki akidah, kebaikan pasti akan menyebar luas, meski masih memungkinkan adanya kekeliruan, karena mereka semua manusia, siapapun pasti punya kekeliruan. Daulah Utsmaniyah memiliki senjata-senjata mematikan ciptaan ulama, tapi senjata-senjata ini sama sekali tidak menyentuh sipil ataupun wanita. Tapi ketika Daulah Utsmaniyah yang menjadi ikon kekuatan Islam terakhir runtuh, dan ketika Eropa merebut seluruh negeri, kekuatan, dan kekayaan milik Bani Utsman, mereka menggunakan semua itu untuk membantai umat manusia tanpa membedakan mana sipil dan mana prajurit yang berperang, mana anak-anak dan mana remaja, mana orang tua yang andaikan berjalan diterpa angin kencang tentu akan ikut terbang terbawa angin, dan mana lelaki kuat yang mampu berperang. Seperti itulah kekafiran manakala berkuasa meski hanya sesaat saja pada siang hari. Sejarah membuktikan hal itu. Lihatlah, mereka menghancurkan negeri-negeri kita, dan menghancurkan tonggak-tonggak peradaban kita dengan penuh amarah, dan apa yang disembunyikan di dalam dada mereka tentu lebih mengerikan. Zulkarnain membangun tembok penghalang dan diberi tawaran imbalan, tapi ia tidak mengambil imbalan yang diberikan. Dengan demikian tidak mengapa untuk memungut upeti sebagai imbalan dari sebuah pekerjaan dan perlindungan keamanan. Inilah prinsip yang dilalui umat ini, sampai akhirnya diserang penyakit hingga membinasakannya. Zulkarnain bertindak tiada duanya manakala berlaku adil terhadap semua manusia, menimbang mereka dengan neraca keadilan yang diletakkan Allah di bumi agar dengan keadilan itu ia mengatur umat manusia. Dia berkuasa sesuai asas iman, dan mempersulit orang kafir. Seperti yang akan disampaikan selanjutnya, inilah keadilan yang diperintahkan Allah, dan diakui kaum muslimin dalam kehidupan mereka. Zulkarnain memiliki salah satu contoh nyata yang menginspirasikan pelajaran-pelajaran berharga seperti ini. Berikutnya ada pelajaran terbesar secara mutlak, yaitu pelajaran tawakal. Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku. Al-Kahfi ayat 95. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi,
Al-Kahfi ayat 89 dan 92, meski sudah memiliki kekuatan, Zulkarnain masih meminta bantuan kepada orang-orang sekitar, dan sebelum itu, Zulkarnain menempuh segala upaya yang diperlukan. Inilah inti tawakal. Bukankah saat perang Badar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi janji kemenangan oleh Allah? Tapi meski demikian beliau tetap mengundang para sahabat dan berkata kepada mereka, "Sampaikan pandangan kalian, wahai para sahabatku." Setelah itu beliau menata barisan, mengatur pasukan, dan merancang strategi perang. Seperti itu juga yang beliau lakukan dalam perang Uhud, hingga beliau mengenakan baju perang rangkap. Hal serupa juga beliau lakukan dalam perang Khandaq, dan di semua situasi yang dikuasai takdir Allah. Tapi setelah menempuh berbagai upaya, inilah yang dinamakan tawakal. Itulah akidah qada dan qadar seperti yang diinginkan Islam daripada pemeluknya. Peristiwa hijrah menjadi bukti nyata tawakal. Berangkat di waktu matahari sedang terik-teriknya saat tak seorang pun keluar rumah, menggunakan penunjuk jalan, bersembunyi di dalam gua, mengumpulkan berbagai informasi yang berkembang, persediaan makanan, upaya menghapus jejak, dan diakhiri dengan firman Allah yang menguatkan hati yaitu, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." At-Taubah ayat 40. Inilah manhaj para nabi dan rasul yang tidak pernah terlepas dari mereka. Siapapun yang mengikuti mereka hingga hari pembalasan, tentu sepatutnya tidak terlepas dari manhaj ini. Demikianlah beberapa hikmah yang dapat dipetik dari kisah Zulkarnain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.